gotong royong membangun negara ini. Itu yang saya sarankan. Dan ini perlu sampai ini kepada para petani kita. Asal jangan kita minjem untuk pesta, jangan kita minjem untuk bangun tubuh. Jangan-jangan nanti Pak Manula saya minjem untuk kawin lagi. Itu yang perlu kita luruskan, Pak. Penyuluhan. Dulu Sanggul, sebuah resto yang cukup modern di sebuah ibu kota kecamatan baru berkembang bersama dengan Pak Manat Samosir yang sudah sangat dikenal publik sebagai ahli di bidang perkopian, baik dalam penanaman kopi maupun dalam pengolahannya maupun pemasarannya. Ini Starbucks sebagai suatu model bagaimana memasarkan kopi langsung kepada konsumen dengan rasa yang bisa bersaing dengan kopi-kopi terkenal di dunia. Bahkan kopi Starbucks bisa mengalahkan kopi-kopi yang sudah sangat populer di dunia. Ini Pak Samosir, kita mulai dari sejarah Dulu Sanggul, Kumbang Hasundutan secara keseluruhan, yang terkenal dengan produksi kopinya sejak dulu, sejak sebelum masa penjajahan, di mana kopi dari daerah kita ini sudah dipasarkan di pasar internasional Barus, di mana komoditi kopi salah satu komoditi unggulan bersama dengan Kemenyan yang menjadi unggulan dari Tanah Batak. Pada saat ini bagaimana kondisi kopi di Kumbang Hasundutan sekitarnya? Ya, terima kasih Pak Manulang. Keadaan kopi saat ini sangat memprihatinkan. Bapak udah kita keliling tadi beberapa kebun, ya, diantaranya Kecamatan Dulu Sanggul, Kecamatan Polung, bahkan kita sempat tadi ke Sijama Polang. Ya. Bapak sendiri sudah melihat bahwa keadaan kopi itu sudah merangkas. Bapak juga tadi miris melihatnya, prihatin ya. Apalagi yang mau diambil petani dari situ. Nah, kalau pengamatan kami atau yang kami ikuti itu diakibatkan tidak tersedianya bibit unggul Pak Manulang. Jadi untuk replanting atau penanaman ulang, petani nggak tersedia bibitnya. Itu salah satu yang menjadi penyebabnya. Ya, demikian Pak Manulang. Kemudian itu tentu pemerintah daerah, terutama Pemkab Kabupaten Humpang, itu pastilah memprioritaskan komoditi kopi. Kalau pengalaman Pak Samosir selama pengolahan kopi di sini, bagaimana perhatian mereka? Nah, itu dia Pak Manulang. Saya komunikasi baik dengan pemerintah Kumbang Hasundutan. Dari periodenya Pak Mati Siombing, saya dekat dengan beliau. Kemudian Bapak Bupati Dosmar Banjarnegara yang sekarang, saya juga dekat dengan beliau. Di dalam beberapa kesempatan ketika kami bertemu, saya selalu anjurkan, Pak, ayo kita adakan pengadaan bibit supaya ada tertanam kembali. Nah, di tahun 2018 kalau nggak salah atau 2019, beliau membawa Dirjen Perkebunan ke gudang saya, Pak Agus. Jadi kami wawancara langsung dengan Pak Dirjen. Ketika itu saya sampaikan keluhan yang ada di masyarakat.
tahun itu ditampung untuk 200.000 bibit kopi dan itu sudah tersalurkan. Tetapi dari secara keseluruhan, karena menurut data di BPS, luasan lahan pertanaman kopi di Humbang Sembutan itu 10.500 hektar. Yang tentunya dengan 200.000 bibit ini tentu sangat tidak cukup. Jadi himbauan kami kepada pemerintah, khususnya Humbang Sembutan, dari sekarang maupun ke depan, supaya ini menjadi prioritas juga. Demikian Pak. Ya. Kemudian ini sebenarnya dari segi mutu dan rasa, apa kelebihan kopi produk Humbang? Iya, jadi di tahun 2019 kami sudah patenkan ini kopi Arabica Sumatera Lintong. Itu khusus kopi yang ada di Humbang Sembutan. Sebelum sertifikat itu terbit, kami harus uji lab dulu nih, Epuslik Koka. Ternyata skor kita sangat tinggi Pak. Artinya kualitas kopi kita sangat tinggi, sangat bagus. Dan jujur, karena ketidaktersediaan barang, ada beberapa negara yang saya pending Pak untuk permintaan mereka. Salah satu ada dari Taiwan, kemudian dari Korea. Mereka udah intens komunikasi dengan saya, tapi jawaban saya tunggu dulu. Saya harus lihat stok. Jangan-jangan nanti PO-nya saya tanda tangan, barangnya nggak tercukupi, saya penalti. Jadi kalau dari segi kualitas, kopi Humbang Sembutan sangat diakui Pak di dunia. Gimana kemudian respon petani? Apa dalam pengembangan kopi? Nah, itu dia Pak Melo. Petani kita kan jujur banyak yang dari pengetahuannya kurang. Artinya saya selaku pengusaha kopi dan saya sudah sadari bahwa saya hidup dari kopi. Tentu apa feedback saya dengan mereka, maka saya bentuklah Pak Gapoktan. Namanya Gapoktan Mutiara Kasih. Yang di dalamnya tergabung 300 petani. Jadi 300 petani ini saya bina dari budidaya menanam sampai pasca panennya. Nah, yang mirisnya hanya saat kita rapat-rapat di Gapoktan lah mereka nikmati kopi yang dari kebunnya. Itu dia. Jadi cara kami untuk membina petani, ya inilah kemampuan kami. Berapalah daya saya untuk membantu mereka. Tetapi yang saya lakukan itu dari budidaya saya dampingi. Kemudian ketika ada order dari luar, karena kami memang masih semi modern dalam hal memisah biji cacat dan yang bagus, hanya itu kami kembalikan ke mereka. Mereka akan sorter manual dengan kami kasih upah 1.000 per kilo. Artinya kopi dari mereka saya olah, kemudian sebelum saya kirim ke luar negeri saya kembalikan dulu ke mereka untuk diperbaiki, untuk sortir. Jadi uangnya tinggal di mereka juga sebagian. Itulah cara saya membina petani itu Pak Manula. Dan keseluruhan saya lihat dari beberapa kecamatan penghasil kopi, kenapa mereka kopinya turun? Satu, mereka beralih ke komoditi lain. Salah satu akhirnya mereka menanam jagung, kemudian menanam hortikultura yang lain. Akhirnya kebun kopi tertinggalkan. Persis seperti apa yang kita lihat tadi Pak. Itu yang ditinggalkan petaninya Pak. Jadi petani apakah tidak melihat prospek jangka panjang dari kopi ini daripada hortikultura itu? Gimana? Kenapa sampai bisa beralih begitu? Yang itu tadi Pak, sumber daya manusia petani kita kan gampang terombang ambing. Jujur saat ini harga kopi per liter itu 50.000 Pak. Ya. Kalau dulu ketika normal 2018-2019, petani saya telepon, tolong ambil kopi saya. Berapa kaleng supaya saya bisa bawa uangnya? Mereka melapor ada yang 15 kaleng, bahkan ada yang 20 kaleng. Kalau dengan harga sekarang, ketika mereka produksi 20 kaleng, mereka sudah kantongi uang 10 juta Pak, dari hasil kopinya. Nah, ketika ada uang diterima, mereka sadar. Akhirnya sekarang mereka mau kembali lagi. Hanya ketersediaan bibit yang kurang. Tetapi saat ini juga saya bersyukur ada Bapak Martin Manurung yang dari Komisi 6. Ketika hal ini saya sampaikan, akhirnya beliau suruh Puslik Koka ke sini
persis apa yang kita jalani tadi itu yang dijalani oleh Puslikoka juga. Nah sekarang Pak Manulang ini sedang proses, Puslikoka sudah bersedia untuk memberikan bibit kopi ke kami. Mudah-mudahan melalui ini nanti kejayaan kopi di Kumbang Sunggutan akan muncul kembali. Oh, dalam rangka mendukung itu, penglihatan Pak Samosir dari program UMKAP setempat, apakah itu ada titik sambung atau tidak? Ya, kita tahu bersama lah ya. Mungkin urusan politik ini ada beda warna atau beda apa. Tapi saya jujur Pak Manulang, saya sebagai pengusaha kopi, seperti yang saya katakan tadi, saya sudah dibesarkan oleh kopi. Kalaupun mereka tidak connect, berbagai daya atau berbagai upaya akan saya lakukan. Bagaimana supaya tersentuh ke petani ini. Jangan sampai karena di politisi, bibit itu nggak sampai ke petani Pak Manulang. Kemudian ada produk unggulan hari ini ya, di daerah kita, terutama di Kumbang Sunggutan, yaitu food estate ya, yang pada umumnya itu adalah pertanian hortikultura ya. Dan tentu itu bisa makin menggerus minat masyarakat terhadap kopi. Gimana tanggapan Pak Samosir? Jadi terkait food estate itu memang program nasional. Kita sangat bangga dapat program itu. Artinya negara ini sudah mengalokasikan dana yang begitu besar untuk kabupaten kita. Nah, kemudian ketika petani-petani disodorkan dengan program itu, jujur Pak Manulang, petani kami masih kaget. Ya kita menunggu waktulah. Ya. Mudah-mudahan melalui program food estate kesejahteraan petani akan semakin meningkat. Nah, tapi efeknya terhadap peremajaan kopi, efeknya sangat berdampak juga memang. Artinya ketika food estate menyodorkan hortikultura, akhirnya HOK petani ini yang tadinya dialokasikan untuk mengurus kopi, mereka sekarang beralih ke food estate. Tapi hanya satu kecamatan, Kecamatan Polu, karena kebetulan keberadaan food estate ada di Polu. Demikian Pak Manulang. Kalau sarannya Pak Samosir, ya harusnya gimana itu sinkronisasi food estate dengan pengembangan komoditi kopi ini yang menjadi unggulan Kumbang Sunggutan dari tempo dulu. Iya, jadi kami patenkan ini kopi Arabica Sumatera Lentong itu 6 kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di Kumbang Sunggutan, yaitu Paranginan, Lentong Nihuta, Polung, Sijama Polang, Duluk Sanggul, dan Monan Ganjang. Dari 6 kecamatan ini, inilah yang kami patenkan yang menjadi sentra penghasil kopi di antara 10 kecamatan ini. Bagaimana supaya sinkron ini dengan food estate? Jujur food estate memang keberadaannya di satu kecamatan penghasil kopi itu yaitu Polu. Tentunya kita akan beralih sedikit untuk jor-joran mendistribusikan bibit nanti ke 5 kecamatan yang lain. Tetapi sekalipun Polu merupakan sentra, kita tidak akan lupakan. Ketika petani mereka mau menerima atau membudayakan kembali kopi itu, tentu kita akan perhatikan juga. Ya. Demikian. Jadi selain kesulitan bibit kopi unggul, apa kira-kira kesulitan yang dihadapi oleh petani kopi sehingga kurang bergairah mengerjakan kopi? Selain tidak tersedia bibit, mereka kurang pengetahuan, Pak. Jadi saya sudah gandeng beberapa lembaga, saya sudah gandeng Skopi, dan ada beberapa teman yang ahli dalam kopi ini. Kebetulan ada sahabat kami, Bapak Profesor Dr. Suri Mawardi. Beliau ini keilmuannya bukan hanya di Indonesia, bahkan dunia mengakui, dan sudah menulis beberapa buku. Beliau ini dekat di Selangit, berkebun kopi. Jadi dengan beliau ini kami intens diskusi, dan ketua-ketua kelompok tani saya yang bergabung di Gapotan saya sudah bawa studi banding ke sana untuk menimba ilmu dari bapak ini. Jadi kenapa petani kurang bergairah? Satu, mereka kurang pengetahuan tentang budidaya kopi. Jadi untuk ini ke depannya kami akan berusaha. Kami akan memperlebar sayap kami selebar-lebarnya bagaimana supaya petani kopi tahu memberdayakan kopi yang bagus. Tadi kita udah lihat kopi saya yang udah tua itu
itu saya potong. Kemudian Pak Manulak tadi lihat buahnya wah kan. Nah, ini harapan kita ini sampai ke para petani yang lain supaya mereka lebih gairah lagi dalam budidaya kopi. Tentu faktor modal juga sangat mempengaruhi peremajaan kopi. Gimana menurut Pak Samosir untuk mengatasi permodalan baik kepada pengumpul maupun petaninya secara langsung? Ya, apa yang perlu dilakukan dalam pengadaan modal? Sebenarnya kalau kita jujur ya, pemerintah sudah sangat membantu. Bahkan ada program KUR, kredit usaha rakyat. Hanya saja stigma masyarakat kita Batak ini perlu kita Pak. Perlu kita berantas ini. Ada istilah orang Batak Pak, mamora petongi namar bangdo. Stigma ini harus kita masih hilangkan. Ya. Jujur kalau kita pakai KUR, mereka 50 juta tanpa guna loh. Ya 50 juta kan. Kemudian bunga yang begitu kecil. Dikarenakan bunganya disubsidi pemerintah. Saya sendiri, saya tidak bisa besar seperti ini tanpa perbankan Pak. Tetapi ya jangan menghindar lah bayar bunga. Ya. Jangan menghindar bayar pajak Pak. Ya. Ayo gotong royong membangun negara ini. Itu yang saya sarankan. Dan ini perlu sampai ini kepada para petani kita. Asal jangan kita minjem untuk pesta. Jangan kita minjem untuk bangun tubuh. Jangan-jangan nanti Pak Manulak saya minjem untuk kawin lagi. Itu yang perlu kita luruskan Pak. Dan penyuluhan perbankan tentang itu gimana? Nah, kalau di Gapoktan yang saya bina Pak, dan juga ada maspekal kami buat masyarakat pemerhati kopi Arabica Sumatera Lintong, pihak perbankan udah beberapa kali Pak sosialisasi di tempat Gapoktan kami, menawarkan ini loh ada modal seperti ini. Mereka menyampaikan program mereka. Hanya saja tadi saya katakan stigma kita orang Batak ini masih tabu dianggap memakai ijazah bank. Tetapi minjem dari saudara diam-diam dan tidak dibayar itu keseharian Pak. Jadi Pak Mana bilang kopi produk dari Umbang Asung Bultan itu secara kualitas sudah teruji dan beberapa peminat dari luar negeri justru tidak bisa dilayani karena pengadaannya sangat kurang. Bagaimana cara tadi baik itu pengadaan ada dan jika pengadaan itu bisa dipenuhi, bagaimana menurut Pak Samosir kondisi perekonomian di petani kopi pada hari depan? Ya jujur, petani bisa sejahtera dengan budidaya kopi yang baik dan benar. Kenapa petani meninggalkan kopinya? Tentu karena mereka tidak sejahtera. Nah, melalui Gapoktan yang kami bina dengan beberapa kali pelatihan yang kami buat, sekarang mereka sudah mulai menikmati. Harapan kami ke depan bagaimana supaya permintaan ke luar negeri ini bisa terpenuhi. Kami harus jor-joran ini budidaya dan pendampingan. Dan itulah yang sedang diupayakan oleh Puslik Koka melalui usulan dari Bapak Martin Manurung tadi Pak. Jadi kami juga berharap ke depannya setelah ini terjadi program ini, kesejahteraan petani itu dari kopi akan dinikmati kembali. Stalba ini adalah jendela kopi dari Umbang Asung Bultan untuk seluruh dunia. Kalau saya melihat begitu. Dan di sini ada tercantum visi misi yang saya kira itu juga menyatu dengan visi misi Gapoktan. Bisa Pak Samosir jelaskan tentang visi misinya? Nah, visi saya ini selalu saya agungkan, menjadikan petani kopi menjadi tuan atas kopinya demi kesejahteraan petani. Ketika visi ini tercipta, terlaksana, otomatis petani kopi itu sejahtera. Kenapa selama ini petani itu tidak menjadi tuan? Satu, hasil dari kopi ini udah nggak ada yang diambil. Akhirnya dia miskin. Bagaimana orang miskin menjadi tuan? Nah ini visi kami. Kemudian untuk mewujudkan visi itu, seperti tadi saya katakan, saya akan gandeng beberapa lembaga, saya akan gandeng pemerintah daerah
bagaimana supaya petani kopi ini sejahtera. Itu yang saya lakukan, Pak Manu. Dan cara untuk melakukan itu langkah-langkah untuk supaya visi itu sampai kepada petani kopi. Apa yang Gapoktan atau Pak Manas lakukan? Nah, salah satu tadi seperti yang saya bawa mereka studi banding, itu pakai biaya sendiri, Pak. Saya bawa mereka, saya sediakan mobil, saya sediakan makan siangnya, saya bawa ke kebun yang sudah betul-betul sejahtera ternyata petani kopi. Mereka melihat sendiri. Nah, itu salah satu. Kemudian ada berbagai pelatihan yang sudah kami lakukan. Bagaimana cara pemupukan, bagaimana cara pemangkasan, bagaimana cara panen. Bahkan petani itu saya libatkan bagaimana cara membibit. Jadi ketika itu sudah terlaksana, tentu visi yang kami miliki akan terlaksana. Akan menjadi, petani itu menjadi tuan atas kopinya. Tidak lagi pembodohan seperti selama ini, bahwa kopi Arabica itu bukan untuk diminum. Itu katanya untuk amunisi. Makanya baru-baru ini ketika Rusia perang dengan Ukraina, kebetulan harga kopi melonjak, mereka pikir karena itu. Ternyata ada paman saya kerja di yang di Bandung, apa tuh yang pabrik senapan? Oh, Pindad. Saya telepon pulang, apa betul kopi itu bahan baku untuk buat amunisi? Oh ya betul bre. Ketika kami kerjakan sambil ngopi, bukan berarti pun yang buat amunisi juga. Gitu Pak Manullah. Kopi akan menjadi produk unggulan Kabupaten Humbang Hasundutan dan akan menjadikan masyarakat Humbang Hasundutan mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari yang sekarang. Dan salah satu tokoh, bahkan bila bilang pionir peremajaan kopi di daerah Humbang Hasundutan adalah Pak Manak Samosir. Terima kasih, sudah sangat banyak, mudah-mudahan berguna. Demikian dari majalah Oras Indonesia yang mencoba mempelajari tentang perkopian dari pakarnya sendiri, bukan hanya pakar secara teoritis, tetapi mempraktekkannya sedemikian rupa sehingga kita bisa merasakan kopi yang demikian enak. Terima kasih. Makasih.